Shalom Elohim kepada roh Bapa Yahweh yang berada di dalam tubuh Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim kepada roh Jesus Christ yang berada di dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga kepada roh kudus yang berada di dalam tubuh mempelainya yang cantik, indah, mempesona, Bunda P. Hamdani. Shalom Elohim kepada saudara-saudari, teman-teman, keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya mau mengongsikan kesaksian mengenai tanda binatang 666. Tanda binatang itu yang telah berjalan sejak dari tahun 2021, dan mengapa injusan atau tanda yang diberi itu adalah dikatakan tanda binatang. Dalam Wahyu 13 ayat 16 hingga 18 berkata, "Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya." Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Pada waktu penyebaran tanda itu, kita sendiri melihat bahwa yang tidak memiliki tanda itu tidak boleh menjual dan membeli, tidak boleh memasuki permis atau tempat yang berjual beli, tidak boleh menaiki kapal terbang, tidak boleh keluar kota, tidak boleh kemana-mana tanpa tanda itu, tidak kira siapapun, sebagai alasan karena takut terkena dengan penyakit yang mematikan itu. Itu adalah salah satu cara iblis bekerja, memakai ketakutan. Ketakutan akan kematian, ketakutan akan tidak mempunyai kerja, ketakutan akan tidak mempunyai uang. Apabila ketakutan menguasai pikiran manusia, di sanalah peluang si jahat menyebarkan tanda binatang itu. Bukan hanya satu dos, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, melainkan berkali-kali, sehingga mengubah DNA manusia. Dan apabila anak-anak Tuhan yang peka memberitakan kebenaran, di sana jugalah iblis mengaburi mata dan pikiran anak-anak Tuhan yang tidak mengerti dan tidak peka. Ingatlah saudara-saudari, iblis si jahat itu lebih licik daripada apa yang kita pikirkan, dan membawa manusia berpikir menggunakan akal logika manusia yang kelihatan betul di mata dunia, tetapi tidak di mata Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan, tetapi tidak sanggup meninggalkan dunia, yang berkata, "Oh, saya mau seimbang, mempunyai kerja, mempunyai gaji, dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan." Ingatlah saudara-saudari, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Wahyu 3 ayat 16, Tuhan berkata, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Tuhan tidak mau umatnya tidak dingin dan tidak panas, karena apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat terima tanda binatang atau cairan itu ada tertulis di Wahyu 14 ayat 9 hingga 10, "Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, 'Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkahnya, dan ia akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus
dan di depan mata Anak Domba. Maka dari itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah bersungguh-sungguh pagi, petang, siang, malam, setiap saat. Mintalah perkenanan Tuhan, berpuasalah dan berdoalah setiap masa. Mintalah perkenanan Tuhan untuk DNA dimurnikan. Bacalah firman Tuhan setiap masa, karena itu yang akan menguatkan kita di waktu-waktu sukar. Dan janganlah menambah lagi enjusan, cairan, atau dos itu. Janganlah menyangkal nama Tuhan Yesus. Apabila waktunya Tuhan telah tiba, kuatkanlah hati dan kuatkanlah sesama. Janganlah kamu didapati menyangkal nama Tuhan Yesus. Itu saja kesaksian daripada saya pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.